adanya dugaan memberikan keterangan yang tidak benar ya. Katanya ada anak jenderal bintang 1. Rudiana ini hanyalah kaki tangan ya, hanyalah kaki tangan. Meski sudah diputuskan pengadilan tahun 2016 silam, publik kadung curiga proses penyidikan hingga jalannya persidangan dalam kasus tewasnya Vina syarat dengan kejanggalan. Munculnya banyak saksi baru dan kompaknya keluarga para narapidana buka suara semakin mempertegas adanya kesalahan prosedural dalam penanganan kasus tewasnya Vina. Menyangkut adanya dugaan kejanggalan tersebut, Farhad Abbas selaku kuasa hukum mantan narapidana Saka Tatal kemarin melaporkan Ibtu Rudiana ke Polres Cirebon. Lantas, seperti apa perkembangan terbaru laporan yang dibuat Farhad Abbas? Dan kapan Saka Tatal akan mengajukan PK? Setelah menindaklanjuti arahan dari Polres Cirebon, itu tentang pengaduan kita bahwa adanya dugaan memberikan keterangan yang tidak benar ya, kemudian rekayasa penetapan tersangka khususnya klien kami Saka Tatal ya. Artinya memang setelah berdiskusi dengan Polresta Cirebon dan Bareskrim, ada beberapa upaya kalau menyangkut etik dapat diterima di Propam. Jadi laporan tentang Pak Rudi yang menangkap langsung kemudian melakukan satu proses penyidikan ya, kemudian dengan melakukan upaya-upaya yang kita punya rekam jejak, diantaranya pernah melakukan ke Propam dan ke Komnas HAM, ditindaklanjuti dengan surat untuk ditindaklanjuti. Oleh karena ini selama ini belum ada tindaklanjutan, kami meminta kepada Bareskrim ya, walaupun dari hasil di Bareskrim saat ini mengatakan adanya 2 provinsi wilayah lokus yang berbeda, mungkin akan diarahkan ke Polda Jawa Barat. Nah, tapi surat tanda terima pengaduannya sudah diterima oleh Bareskrim. Dan menurut keterangan dari Bareskrim maupun dari Propam, mereka sudah turun langsung juga dan mereka mengapresiasi laporan ini, sehingga kita minta adalah keadilan. Polisi jangan terpaku pada putusan pengadilan yang sudah inkrah, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kita melakukan upaya. Hari ini saya juga sudah dikontak langsung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melengkapi keperluan dan identitas maupun segala yang ada berkaitan dengan kronologis, bukti-bukti putusan untuk dikoordinasikan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena biar bagaimanapun Saka Tatal ini pada saat tahun 2016 lalu sudah melaporkan adanya kekerasan fisik maupun psikis yang dialami, sehingga pencabutan BAP itu yang mereka anggap tidak sinkron dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian dari saudara Rudiana, yang mana arahan-arahan BAP termasuk Liga Akbar itu, mereka sudah mencabut kesaksian-kesaksian itu. Nah, kemudian dalam waktu dekat ini juga kita akan melakukan upaya peninjauan kembali. Nah, di mana salah satu yang kita butuhkan adalah adanya laporan-laporan terhadap orang-orang yang mencabut laporan itu. Sebaiknya pihak Bareskrim maupun Polda maupun Polresta untuk menindaklanjuti. Nah, kalau dianggap perintangan bagi kita, yang merintangin penyidikan adalah pihak-pihak penyidik yang tidak profesional membuktikan adanya CCTV, kemudian membaca visum maupun hasil otopsi, sehingga orang-orang yang tidak bersalah, sebagian tidak bersalah inilah yang merasa Saka Tatal keberatan, sehingga kita perlu meluruskan kembali bahwa bagaimana mengajak pihak kepolisian untuk mencermati lagi
bagaimana tuntutan dakwaan jaksa, kemudian bagaimana pertimbangan majelis hakim. Kita lihat apakah pantas seorang Saka Tatal yang memang sudah menjalani hukuman ini untuk mendapat perlakuan seperti itu. Ya memang saya lihat ada beberapa kejanggalan di dalam putusan-putusan hakim yang kita akan tuangkan dalam memori PK nanti. Ya mudah-mudahan Saka Tatal akan mendapat keadilan, dan itu kan awal dari PK kita itu akan membuat titik terang buat terungkapnya. Walaupun mereka pernah dihukum, tapi minimal pihak polisi maupun jaksa hakim tidak pernah terjadi salah tangkap dan salah orang dalam perkara ini. Paling lama awal minggu depan, mudah-mudahan hari Jumat sudah bisa kita daftarkan karena tinggal satu novum yang kita anggap sangat penting, dan novum ini akan menjadi pertimbangan dan keyakinan hakim bahwa Saka Tatal tidak berada di lokasi pada malam itu, dan Saka Tatal tidak ada kaitan dengan. Kemunculan selebgram Ibu Widya yang ikut mengomentari berbagai kejanggalan dalam kasus tewasnya Vina tidak hanya mencuri perhatian banyak orang, tetapi juga mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan. Pernyataan Ibu Widya yang kelewat keras dengan menuding berbagai pihak ikut terlibat dalam kasus tewasnya Vina dianggap memperkeruh dan penggiringan opini publik atas proses hukum yang masih berlangsung. Lantas, apa kata sejumlah kalangan atas pernyataan Ibu Widya yang kerap mengomentari kasus tewasnya Vina di media sosial pribadinya? Periksa kembali itu Rudiana, ya berserta jajarannya. Ada apa ini? Ya kan? Murnikah itu dibilang murnikah itu kecelakaan? Tidak, ya kan? Masa 9 tahun berjalan, kasus ini nggak tuntas? Jujur ya, saya melihat dalam 2 minggu terakhir ini ada sosok seorang perempuan yang katanya bernama Widya. Ini meresahkan. Ya, saya bukan sependapat dengan si beling-beling, bukan. Tapi menurut saya dia meresahkan. Kenapa? Pertama, ini orang cerita tapi seolah-olah fakta. Dan fakta itu dia tidak tunjukkan gitu. Misalnya sebut si A, si B, si C adalah si Andika, anak jenderal, cucu jenderal, terus kasih duit sekian miliar, kemudian ada uang narkoba. Ini nggak dirangkai gitu. Ini saya heran, ini orang siapa sih gitu. Ini saya minta Pak Kominfo dan juga Cyber Bareskrim Mabes Polri untuk tangkap ini orang. Karena menurut saya kalimat-kalimat dia nggak pernah senggol saya. Dia malah menyenggol seseorang, mungkin si beling-beling atau apa, atau si hitam kumar, nggak ngerti saya, atau si mayat berjalan, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, menurut saya, konstruksi berpikir dan statement yang dia lontarkan itu tanpa fakta. Tapi anehnya, netizen dukung dia. Apa sih yang nggak dicurigai Widya? Saya tanya, apa yang nggak dicurigai Widya? Widya mencurigai katanya ada anak jenderal bintang 1, ada cucu jenderal, ada anak bupati. Apa yang dia nggak curigai? Sekarang kemarin dia curigai lagi masalah bandar narkoba. Hello Bu Bacot Ibu Widya. Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah. Bacotnya diarahkan ke Komisi 3 DPR agar ikut bersuara tentang penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan kepada Menko Polhukam agar Menko Polhukam juga kasih perhatian atas kasus ini. Bacotmu tolong diarahkan ke Pak Jokowi agar Pak Jokowi segera bentuk tim pencari fakta. Tanpa itu, bacotmu itu nggak ada gunanya ngomong tiap hari di medsos hanya untuk mencari follower. Ya, harus ada jalur resmi. Ya, tanpa itu misteri Vina ini tidak akan terbongkar. Rudiana ini hanyalah kaki tangan ya, hanyalah kaki tangan. Ada otak intelektualnya yang tersembunyi, Pak. Ya karena saya sangat mengenal struktur dan bagan dari kepolisian.
seseorang yang hanya berpangkat IPTU itu nggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus, Pak. Nggak bisa, Pak, dia. IPTU itu nggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan itu perwira, Pak. Udah mulai dari Kompol, mungkin AKBP, Kombes, ya, di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka di situ, ya, bisa menandatangani, bisa memerintahkan. Kalau seorang IPTU ini hanyalah, kalau menurut saya ini ditekan, ya. Jadi ada faktor intelektual, kemungkinan seseorang perwira ya, yang bermain di sini, Pak. Jadi kalau ada saksi-saksi yang dulu mungkin fiktif, ya hanya nama saja tapi orangnya nggak ada, atau orangnya ada tapi akhirnya orangnya nggak sebenarnya, nah mari kita serahkan sepenuhnya kepada penegakan hukum. Di internal Polri ada, yaitu Propam dan Kompolnas juga pasti saat ini mengawasin, khususnya pimpinan Polri, Kapolri, Kapolda yang terlibat langsung pasti mengawal jalannya proses penyidikan yang akan dilakukan dibuka kembali. Saya tidak mempercayai semua isu yang berkembang selama ini, ya. Sementara kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, tidak ambil pusing dengan pernyataan Ibu Widya. Pengacara kondang itu terus mendorong Presiden Joko Widodo dan jajarannya agar segera membentuk tim pencari fakta untuk mengusut tuntas kasus tewasnya Vina. Bagi Hotman, tidak ada cara lain untuk mengusut tuntas kasus tewasnya Vina selain membentuk tim pencari fakta. Namun, usulan Hotman ditanggapi dingin oleh penasehat Polri, Arianto Sutadi, yang menganggap pembentukan tim pencari fakta tidak ada urgensinya atas kasus yang sudah inkrah berdasarkan keputusan pengadilan. Kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintah Kapolri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini, begitu? Ya, semua orang boleh berpendapat kayak gitu. Tetapi kalau menurut saya, usulan untuk mencari tim pencari fakta itu yang saya justru saya pertanyakan apa urgensinya. Karena kasus ini sudah digelar faktanya 2016 dulu kan sampai di fakta persidangan, sampai persidangan pengadilan negeri, sampai banding, sampai kasasi, keputusannya sudah ada jelas. Tinggal yang 3 DPO itu kan, kemudian 3 DPO itu ternyata yang baru ditangkap baru 1. Jadi tidak ada masalah sebetulnya, masalahnya bukan merubah. Sudah tuntas dulu tapi masih ada yang kurang. Teruskan. Nah, sekarang kalau mau dibikin tim pencari fakta, apakah kemudian siapa yang mau ditunjuk dari tim pencari fakta? Siapa yang menjamin bahwa itu benar fakta beneran? Terus kemudian apakah mungkin penemuan fakta itu kemudian bisa mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah inkrah sampai Mahkamah Agung? Kan percuma kayak gitu kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Keadilannya sekarang di tangan Pak Jokowi, bentuk tim pencari fakta akan simpel jawabannya. Kalau saya hanya menanggapi bahwa sepengetahuan saya ini kejadian sebetulnya simpel, gitu. Sudah tuntas dulu, tapi kemudian jadi rame karena ada di media yang menyampaikan, dimulai dari film itu ya, kemudian ada kesaksian yang dicabut dan sebagainya itu. Dan sekarang mari kita cari mana yang sebenarnya terjadi menurut prosedur hukum yang ada di Indonesia, bukan menurut selera daripada orang-orang yang bisa ngomong di media. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.